to when I'm leaving. Try to compromise, but Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Materi ini akan membahas bagaimana Islam pertama kali hadir di Nusantara, bagaimana kerajaan-kerajaan Islam berdiri, serta bagaimana hukum Islam diterapkan pada masa itu. Yang pertama, penyebaran Islam sebelum kebangkitan Malaka. Pada awal kedatangannya, Islam belum tersebar luas seperti sekarang. Sebelum kebangkitan kerajaan Malaka, penyebaran Islam masih terbatas di pelabuhan-pelabuhan Sumatera. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Islam sudah hadir sejak tahun 1292. Hal ini diketahui dari catatan Marco Polo ketika singgah di daerah Pasai dan Perlak. Ia menulis bahwa kedua daerah ini sudah memiliki pemerintahan Islam. Selain itu, ada juga batu nisan Raja Pasai, Malik al-Soleh, yang meninggal pada tahun 1297. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam sudah mapan pada masa tersebut, dan masyarakat di sekitar pelabuhan menjadi kelompok yang paling awal memeluk Islam di Asia Tenggara. Mengapa Islam cepat masuk ke Sumatera? Ada dua alasan utama mengapa Islam berkembang lebih cepat di wilayah pesisir Sumatera. Yang pertama, karena daerah ini jauh dari pengaruh kuat kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, sehingga masyarakat lebih bebas menerima ajaran baru. Kemudian yang kedua, hubungan dagang antara pedagang India yang telah memeluk Islam dengan penduduk lokal sudah berlangsung sangat lama. Interaksi yang intens membuat ajaran Islam lebih mudah diterima pada saat itu. Nah, selain itu juga, sejak abad ke-7 sudah ada jalur pelayaran internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Timur Tengah. Nah, jalur inilah yang mempercepat masuknya Islam ke Nusantara. Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Sejarah mencatat bahwa salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kesultanan Perlak atau Perlak yang berdiri pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 12 November 839 Masehi. Selain Perlak, kerajaan Islam juga berkembang di berbagai wilayah, misalnya Kerajaan Ternate pada tahun 1440, serta kerajaan-kerajaan di Maluku seperti Tidore dan Bacan. Di Kalimantan juga ada banyak kerajaan Islam seperti Sambas, Pontianak, Banjar, Bulungan, Kutai, dan lain sebagainya. Sementara di Sumatera ada Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Palembang. Perkembangan kerajaan Islam di Jawa dan Sulawesi. Di Pulau Jawa, kerajaan Islam berkembang dengan sangat pesat. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kemudian dilanjutkan oleh Jipang, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Di Sulawesi, ajaran Islam diterapkan oleh kerajaan-kerajaan seperti Goa, dan Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Di Nusa Tenggara, pusat kekuasaan Islam berada pada Kesultanan Bima. Seiring waktu, hukum Islam diterapkan secara menyeluruh dan sistematis di negara Indonesia. Penerapan hukum Islam di berbagai kesultanan. Pada abad ke-17, ada dua kerajaan yang paling ketat menerapkan hukum Islam, yaitu Aceh dan Banten. Di Banten, pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, hukum potong tangan diterapkan bagi pencurian senilai 1 gram emas. Sementara di Aceh, Sultan Iskandar Muda pernah menjatuhkan hukuman rajam kepada putranya sendiri, Mereh Pupok, karena berzina. Ini menunjukkan tingginya komitmen terhadap hukum Islam. Aceh memiliki undang-undang Islam bernama Adat Mahkota Alam, yaitu Sultan Aceh juga mewajibkan sholat 5 waktu dan puasa, dan memberi hukuman bagi yang melanggar. Dalam bidang ekonomi, Sultan Iskandar Muda mengharamkan riba. Bahkan Aceh memiliki mata uang sendiri yang disebut
Derham, berasal dari kata dirham. Sementara Samudra Pasai di bawah Sultan Malik Az-Zahir telah mengeluarkan mata uang emas. Hubungan Nusantara dengan dunia Islam pada tahun 718 Masehi, Raja Sriwijaya Jambi bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk meminta ulama yang dapat mengajarkan Islam. 2 tahun kemudian, Srindravarman masuk Islam dan kerajaan itu dikenal dengan nama Sribuza Islam. Kemudian pada tahun 1404 Masehi, ulama utusan Khalifah Muhammad I datang ke Pulau Jawa. Para ulama inilah yang kemudian dikenal sebagai periode awal ulama yang kelak melahirkan Wali Songo. Hubungan juga terjadi dengan Turki Utsmani. Pada tahun 1563, Sultan Aceh mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis. Turki mengirimkan 19 kapal perang, meskipun hanya beberapa yang sampai ke Aceh. Selain itu, gelar-gelar kehormatan dari Syarif Makkah juga diberikan kepada raja-raja Nusantara, seperti penguasa Banten dan Mataram. Bahkan, menurut Snook Hangraje, masyarakat Indonesia menganggap Istanbul sebagai pusat kekuasaan seluruh umat muslim. Demikianlah penjelasan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Nah, dari materi tersebut kita dapat memahami bahwa Islam masuk melalui jalur perdagangan, kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam yang kuat, dan bahkan menjalin hubungan dengan kekhalifahan besar di dunia. Mungkin cukup sekian dari saya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're overprotective when I'm leaving. Try to compromise, but I